Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman dari kelas IK 23B dengan NIM 231011158. Kali ini saya akan membahas mengenai sistem operasi Linux. Nah, dan adapun beberapa yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu konsep dasar perizinan file pada sistem operasi Linux, pemerintahan yang digunakan untuk mengatur hak akses file dan direktur di Linux, ketiga, jenis-jenis perizinan di file Linux, dan keempat, bagaimana cara mengolah perizinan file di Linux. Nah, adapun yang pertama yaitu konsep dasar perizinan file pada sistem operasi Linux. Nah, sistem operasi Linux termasuk Mint, Ubuntu, dan lain-lain menggunakan sistem perizinan file untuk mengontrol siapa yang dapat mengakses dan memodifikasi file direktori. Setiap file atau direktur di Linux memiliki 3 kategori perizinan utama, yakni read, write, dan execute. Perizinan diatur untuk 3 jenis entitas, yaitu user atau pemilik file, kedua grup atau grup pengguna, dan lainnya atau others. Nah, adapun pengaturan hak akses yaitu yang pertama chmod, yang dimana digunakan untuk mengubah perizinan akses pada file atau direktori. Misalnya perintah chmod 755 file.txt akan memberikan hak akses RWX untuk user atau RX untuk grup dan RX untuk others. Nah, yang selanjutnya itu chown atau change owner digunakan untuk mengubah pemilik grup atau pemilik atau user, atau grup dari file atau directory. Nah, misalnya chown change own user group file.txt akan mengganti pemilik file txt menjadi user dan grupnya menjadi group. Nah, yang ketiga itu chgrp, di mana digunakan untuk mengubah grup dari file atau directory. Misalnya chgrp developers file.txt akan mengganti grup file.txt menjadi developers. Nah, selanjutnya jenis perizinan, yang mana R itu read memberikan hak untuk membaca isi file atau daftar isi direktori, W untuk write memberikan hak akses untuk memodifikasi isi file atau menambah atau menghapus file, ketiga execute memberikan hak untuk mengeksekusi file, dan sebagainya. Dan program untuk menjalankan serta memasuki direktori untuk navigasi. Selanjutnya, pentingnya pengelolaan file dan perizinan. Nah, pengelolaan file dan perizinan yang tepat sangat penting untuk menjaga keamanan dan integritas sistem Linux. Pengaturan perizinan yang benar dapat mencegah akses yang tidak sah ke data-data yang sensitif dan memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengubah file atau direktori. Misalnya, dalam lingkungan multi-user, sistem perizinan file dapat mencegah pengguna lain mengubah file yang dimiliki oleh pengguna lain. Selanjutnya, masalah umum dalam pengelolaan perizinan file. Nah, yang pertama itu akses yang tidak tepat. Nah, terkadang perizinan file yang terlalu longgar dapat memberikan akses lebih dari yang diperlukan oleh pengguna, sehingga membuka peluang bagi pengguna yang tidak berwenang untuk mengakses data yang sensitif. Selanjutnya, kesalahan konfigurasi. Terkadang perizinan yang terlalu longgar dapat memberikan akses lebih dari yang diperlukan pengguna, sehingga membuka peluang bagi pengguna yang tidak berwenang untuk mengakses data yang sensitif. Nah, adapun contoh dan langkah penerapannya, yang pertama itu membuat direktori utama, di mana kita pertama akan membuat komen yaitu sudo mkdir /home /231.1.1.058, dan selanjutnya itu tim A, itu sub direkturnya itu tim A, tim B, tim C, dan share. Nah, kedua membuat grup pengguna, yaitu komennya sudo group at tim A, tim B, dan tim C. Nah, selanjutnya kita akan membuat pengguna baru, yaitu komennya sudo user add gian, nah, dan gian, ipal, dan nopal. Nah, selanjutnya kita akan mengatur kata sandi untuk user yang telah kita tambahkan tadi, di mana komen itu sudo paswd vian, dan kita masukkan password yang ingin kita masukkan.
Nah, kita ketik 2 kali. Selanjutnya kita akan menggunakan pengguna ketim, di mana komennya itu sudo usermod garis tengah A, G, tia, tim, A, dan eval. Ini kita masukkan eval Vian ke tim A, eval ke tim B, Vian dan nopal itu di tim C. Nah, kita di sini mengubah kepemilikan direktori. Itu komennya sudo chown tim A, home, garis miring, 231.011.058, tim A, dan begitupun seterusnya. Di tim shared ini kita komennya itu berbeda, itu sudo chown plus T, garis miring home 231.1058, garis miring shared. Nah, yang ketujuh itu kita mengubah grup pemilik direktori, yang dimana sudo chgrp tim A garis miring home garis miring 231.011.058 garis miring tim A, dimana tadi user yang dimasukkan ke tim A itu bisa mengakses folder tim A. Nah, untuk mengatur izin akses ke direktori itu sudo chmod 770 garis miring home 231.058 tim A. Nah, yang tim A, tim B, dan tim C itu sama-sama menggunakan 770. Yang beda itu 775 itu yang di file share karena semua bisa mengakses. Nah, yang ke-9 di sini kita melakukan uji akses. Yang seperti yang bisa kita lihat di SU Nopal kita masukkan password yang kita masukkan tadi, lalu kita coba mengakses file tim A, kita coba masuk ke direktori tim A dan ditolak. Dan selanjutnya kita masuk ke direktori tim B dan tentunya ditolak lagi karena nopal ini tim C. Nah, di tim C dia bisa masuk dan di tim shared, di direktori shared dia juga bisa masuk karena shared ini memang bisa masuk untuk semua tim. Nah, di tim C nopal bisa membuat file atau menulis, membaca, dan mengeksekusinya. Nah, setelah itu exit. Nah, begitupun juga untuk pengguna lain, kita menggunakan metode yang sama untuk mengetahui apakah sudah bisa mengaksesnya atau belum. Nah, adapun kesimpulannya, manajemen perizinan file adalah elemen fundamental dalam mengelola sistem operasi, terutama dalam memastikan keamanan dan keteraturan dalam efisiensi sistem. Dalam sistem Linux seperti Linux Mint, Ubuntu, dan perizinan file dapat diatur melalui kombinasi hak akses yang diberikan kepada 3 jenis entitas, yaitu pengguna atau user, grup atau group, dan lainnya atau others. Hak akses ini meliputi kemampuan untuk membaca, read, write, untuk menulis, dan execute untuk mengeksekusi file atau direktori. Dengan memahami ini dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen perizinan file secara benar merupakan kunci untuk menciptakan lingkungan sistem operasi yang aman dan tahan terhadap ancaman keamanan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.